perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau di dalam kitab beliau wa yu'lam anna ahkamallahi jalla thanahu thumma ahkama rasulihi min wajhain yajma'uhuma annahuma ta'abbudun. Dan diketahui bahwasanya hukum Allah Azza wa Jalla kemudian hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua sisi. Dikumpulkan oleh ta'abbud, penghambaan diri, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah patuh menerima perintah tersebut, melaksanakannya, ketika dilarang patuh untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut. Tentunya yang menggabungkan ibadah tersebut adalah al-amal wa turuq. Ada yang harus dikerjakan dan ada yang harus ditinggalkan. Larangan. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau di dalam kitab beliau wa yu'lam anna ahkamallahi jalla thanahu thumma ahkama rasulihi min wajhain yajma'uhuma annahuma ta'abbudun. Dan diketahui bahwasanya hukum Allah Azza wa Jalla kemudian hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua sisi. Dikumpulkan oleh ta'abbud, penghambaan diri, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah patuh menerima perintah tersebut, melaksanakannya, ketika dilarang patuh untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut. Tentunya yang menggabungkan ibadah tersebut adalah al-amal wa turuq. Ada yang harus dikerjakan dan ada yang harus ditinggalkan. Maka dengan perintah dan larangan ini, melaksanakan maupun meninggalkan, dengan ini Allah Azza wa Jalla uji ketaatan seorang hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Halimi, jami'ul ibadah fi'lu asya' wa kaffun an asya'. Semua bentuk ibadah itu kemungkinannya melaksanakan sesuatu atau menahan diri dari banyak sesuatu. Demikian juga disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Fa inna taklifa yajma'u amran bi ta'ah wa nahyan an ma'siyah. Namanya taklif, hukum taklif, pembebanan dari Allah Azza wa Jalla, menggabungkan antara perintah untuk taat dan larangan untuk maksiat. Oleh karena itu dikatakan oleh Qawamus Sunnah Al-Asbahani, al-imanu jami'ut ta'at wa tarkul muharramat. Namanya iman itu adalah seluruh ketaatan dan meninggalkan seluruh yang haram. Al-Khattabi berkata, al-iman bimajmu'ih yanqasim ila i'timar lima amarallah bihi wa intihain amma nahallahu an. Iman itu keseluruhannya terbagi menjadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, itulah definisi al-ibadah. Maka Al-Razi berkata, jami' a'malul qulub. Semua amalan hati. Wa jami' a'malul jawarih. Seluruh amalan anggota badan masuk dalam al-ibadah. Sirajuddin Al-Farisi Asy-Syafi'i berkata, ibadah itu terkadang disebut terhadap amalan anggota badan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan anggota badan, salat, puasa, jihad, haji, dan yang lainnya. Dan terkadang alat tahaqquq bil abdiyah, mewujudkan penghambaan. Bagaimana mewujudkan penghambaan? Yaitu imtithal amris sayyid, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, au nahyi, atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dari penjelasannya terhadap makna ibadah, beliau menjelaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fala tusraf illa lillahi azza wa jalla. Tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah.
Melaksanakan perintah karena Allah, meninggalkan larangan harus karena Allah Azza wa Jalla juga. Maka definisi Imam Syafi'i terhadap ibadah ini, definisi yang lengkap, mencakup seluruh pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus diperuntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun memalingkannya kepada selain Allah, maka ini adalah bagian dari kesyirikan. Jadi ibadah kesimpulannya fi'lu amrillah wa tarku nahyillah. Laksanakan seluruh perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup perbuatan maupun ucapan. Poin yang kedua, dari mana sumber ibadah itu diambil? Al-Imam Syafi'i menjelaskan dengan ibarat yang sangat singkat dan penuh dengan makna. Dan itulah ucapan para ulama salaf. Qalilul mabna, katsirul ma'na. Sedikit rangkaiannya, banyak isinya. Apa kata beliau dalam kitabnya Risalah? Innallaha ta'abbada khalqahu fi kitabihi wa ala lisani nabihi. Allah Azza wa Jalla menghambakan makhluknya kepadanya di mana? Di dalam kitabnya. Di mana? Melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bima sabaqa fi qada'ihi an yata'abbadahum bihi wa lima sya' la mu'aqqiba li hukmihi fima ta'abbadahum bihi. Berdasarkan apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan untuk digunakan untuk beribadah kepadanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dan tidak ada yang bisa mengoreksi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Tidak ada yang bisa mengoreksi Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Keputusan Allah itulah keputusan yang hak, tidak bisa ditawar-tawar. Apa kata Allah dalam kitabnya ibadah, ibadah. Apa kata Rasul dalam sunnahnya ibadah, ibadah. Maka sungguh bagus kalimat ini ketika direnungi. Beliau mengucapkan dengan kalimat yang singkat bahwasanya ibadah itu diambil dari dua sumber, Al-Quranul Azim dan Sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Karim. Al-Quran dan Sunnah. Dari kedua sumber yang mulia ini semata ibadah itu diambil. Maka tidak boleh seorang pun menciptakan ibadah. Mau buat zikir tiap pekan. Buat cara tiap hari. Tidak. Jadi harus benar-benar yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan benar-benar datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dari yang lainnya. Tidak bisa benar maupun salah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada diketahui. Pendapat yang benar maupun salah setelah Rasul tidak diketahui. Fayajuz li ahadin an yaqula bi ra'yihi li'annahu la mubayyana li ra'yihi as-sawabun hu am khata' wa innama 'ala an-nas an yattabi'u ta'atallah wa rasulihi wa kitabullah wa sunnatu nabiyhi. Ya. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang tidak bisa diketahui benar apa tidak pendapatnya, ucapannya. Maka orang boleh saja berkata dengan pendapatnya. Kenapa? Karena tidak ada yang menerangkan pendapatnya benar atau salah. Maka kewajiban kita sebagai manusia ikuti ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah Al-Qur'an dan Sunnah kata beliau. Jadi orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak bisa mengetahui benar apa tidak pendapatnya. Yang diketahui kepastiannya hanya kitab Allah. Yang diketahui kepastiannya hanya sunnahnya, haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Imam Al-Jalil, Imam Syafi'i
di sini ya membedakan dua keadaan. Mana dia? Keadaan pertama fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang kedua, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan, seorang sahabat apabila berijtihad di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kemungkinannya ijtihadnya akan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila dibenarkan, disetujui, maka itu benar. Maka termasuklah dalam sunnah takririyah. Atau kemungkinan di saat Nabi SAW hidup ada seorang sahabat berijtihad diingkari oleh Nabi SAW, maka otomatis itu adalah salah. Sahabat di zaman Nabi SAW bermimpi, ada yang diakui berarti itu benar mimpinya. Tidak diakui salah berarti salah mimpinya. Maka dengan demikian, sepeninggal Nabi SAW, terputusnya wahyu, kata beliau, tidak ada lagi kecuali ittiba' kitab Allah. Ikuti kitab Allah, ikuti hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Sebab apabila seorang berbuat dengan perbuatan yang tidak ada dalam Al-Quran, ibadah tentunya, yang tidak ada dalam sunnah, dia tidak akan selamat dari kesalahan orang tersebut. Sebab lepas dari salah itu hanya bagiannya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari kesalahan. Maka lihat, ketika Ibnu Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', hampir turun batu kepada kalian, atau hampir hujan batu turun kepada kalian dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Bagaimana mulianya dua sahabat ini, tapi ketika berseberangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa untuk dipakai. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, lam yabrahin nasu hatta ahdatsu bid'an fid din bi ra'yi lam yub'ats biha rusulu. Ya. Tidak lama manusia ini sehingga mereka sudah membuat perkara-perkara bid'ah dalam agama dengan pendapat mereka yang tidak pernah diutus dengannya para rasul. Hatta istakhaffa bidinillahi aktsaruhum wa fil ladzi hamalu min haqqihi syughlu. Akhirnya manusia akan melalaikan dan meremehkan agama Allah Azza wa Jalla, dan kebanyakan mereka melalaikan dan meremehkan. Padahal apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup bagi kita dan menyibukkan kita ketimbang mengamalkan yang lainnya. Sudah cukup. Ya, kita katakan apa yang disyariatkan, apa riwayat yang sahih dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran maupun Sunnah, udah cukup dari buat-buatan dan bid'ah-bid'ah manusia ini. Itu yang bermanfaat kita gunakan, menyibukkan waktu kita, bermanfaat di negeri akhirat. Ya, wa fil ladzi hamalu min haqqihi syughlu. Apa yang kita dibebani dalam syariat itu? Itu yang kita sibukkan diri kita.
Jangan sibukkan dengan apa yang tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumber ibadah Alkitab was sunnah. Ya, Al-Quran maupun As-Sunnah. Poin yang ketiga. Fi dhammi Syafi'i liman khalafa fi hadzal bab. Bagaimana celaan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap orang-orang menyelisihi bab al-ibadah ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mencela siapa yang keluar dari bab ini. Bibtidah, dengan membuat cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan mengedepankan pendapat-pendapat manusia di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat banyak ucapan beliau dalam kitabnya Al-Um dengan napas yang panjang. Beliau berdialog dengan orang-orang yang mengedepankan pendapat-pendapat manusia di atas sunnah. Di antara yang paling bagus, beliau membantah orang-orang mengedepankan pendapat manusia di atas sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawakan athar yang bermacam-macam tentang kebolehan as-salaf, jual beli salam, dengan takaran yang jelas, waktu yang jelas. Setelah itu beliau mengucapkan, wa ma katabtu minal athari ba'da ma katabtu minal qur'ani was sunnati wal ijma'. Apa yang aku tulis berupa athar setelah menulis Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Laisa li anna syai'an min hadha yazidu sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quwwatan. Laisa li anna syai'an min hadha yazid sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quwwah. Ini tidak akan menambah kekuatan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam athar-athar tersebut. Wala law khalafaha lam yuhfaz ma'aha yuhinuha. Andai kata ada athar menyelisihi Quran dan sunnah itu, tidak akan melemahkannya. Athar ini tidak akan menguatkan dalil tersebut. Andai kata juga athar ini menyelisihi, tidak akan menjadikan dalil itu lemah. Bal hiya allati qata'a Allahu bihal 'udhur. Dengan Al-Quran dan sunnah itu Allah Azza wa Jalla memutuskan alasan manusia. Walakinna rajawna ats-tsawaba fi irsyadi man sami'a ma katabna. Tapi kami berharap mendapat pahala untuk membimbing ya orang-orang yang mendengar apa yang kami tulis. Fa inna fima katabna ba'dha ma yashrah qulubuhum liqabulihi. Mudah-mudahan sebagian kami catat ini melapangkan dadanya untuk menerima hal tersebut. Walau tanahat anhumul ghaflah lakanu mithlana fil istighna bi kalamillahi azza wa jalla thumma sunnata nabihi atau thumma sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Walau tanahat anhum. Andai kata kelalaian menjauhkan mereka, lakanu mithlana, niscaya mereka akan seperti kita. Fil istighna bi kalamillah, dengan mencukupkan diri dengan kalamullah azza wa jalla, kemudian sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Beliau rahimahullah membawakan ucapan-ucapan ulama salaf ingin mendapatkan pahala. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah sebenarnya mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Tapi kenapa perlu membawa ucapan ulama salaf? Beliau ingin dapat pahala.
karena beliau ingin memberikan kepuasan kepada orang-orang yang mau bergantung kepada ucapan manusia, yang tidak mau bergantung dengan ucapan Allah, ucapan Rasul, tapi maunya bergantung kepada ucapan manusia. Itu sebabnya Imam Syafi'i membawakan ucapan manusia juga ucapan salaf. Karena mereka itu diketahui adalah ahlul ghaflah, orang-orang lali. Karena andai kata mereka yang bergantung kepada ucapan manusia itu berada di atas jalan yang lurus, seperti jalannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, cukup dengan dalil, nggak perlu ucapan manusia. Wala mahtaju ila idza dallat qat'iyatun nusus ala amrin an yanzuru fihi ila aqwalin nas. Enggak perlu kita melihat ucapan manusia kalau dalil sudah jelas sebenarnya. Tapi itu sebabnya kenapa dibawakan oleh para ulama salaf ucapan-ucapan salaf. Karena orang-orang belakangan ini bergantung kepada ucapan manusia. Kalau kita timbang ucapan manusia belakangan dengan orang terdahulu, maka lebih utama kita mengikuti ucapan orang terdahulu dari orang sekarang. Nah, andai kata di atas manhaj yang lurus, tidak perlu kita ucapan manusia. Kalau Allah, kalau Rasul sudah cukup bagi kita. Itu sebabnya Imam Syafi'i bawakan ucapan-ucapan ulama salaf itu untuk memberikan hujjah kepada orang-orang yang masih berpegang teguh dengan ucapan manusia. Nah, ini oleh beberapa hak kita ikuti manusia juga nih. Maka dalam kitab banyak tempat beliau berdialog kepada mereka ini. Bagus sekali para penuntut ilmu mempelajarinya untuk menjelaskan bagaimana metode Imam Syafi'i dalam menyikapi dalil dari satu sisi. Sisi yang kedua, memberikan pelajaran bagi para penuntut ilmu metode dalam berdialog ilmiah yang bermanfaat. Lebih-lebih terhadap orang-orang yang debat kusir, yang tidak punya adab dalam berdebat, berupa keikhlasan lillahi azza wa jalla, ingin menggapai al-haq, kebenaran, meskipun itu dari lisannya seorang musuh. Karena inilah dia kebiasaannya orang-orang adil, sebagaimana yang terjadi pada Imam Syafi'i bersama Abu Ubaid yang berkaitan dengan hal ini. Adapun celaan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada orang-orang yang keluar dari sunnah menuju bid'ah sangat banyak. Yang paling banyak debat beliau terhadap al-mutakallimin ahlul kalam, yang goncang dalam masalah sifat Allah azza wa jalla, seperti yang lagi ramai sekarang ini. Ya, akidah Syafi'i fikih Syafi'i tapi akidah Asy'ari. Ya. Kalau memang sama Asy'ari dengan Syafi'i, kenapa kita tidak ambil Syafi'i saja? Ya, lebih dekat zamannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang 150 lahirnya, wafat 204. Abul Hasan Asy'ari 50 tahun setelah Imam Syafi'i lagi baru muncul dia. Maka beliau berdialog dengan orang-orang yang goncang dalam masalah sifat, itu mutakallimin. Ya, terutama masalah kalamullah azza wa jalla. Dan yang paling terkenal yang diajak berdialog Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah pengingkar sifat Allah azza wa jalla, namanya Hafs al-Fard, yang niqash, dilawan berargumentasi oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Imam Syafi'i keras kepadanya dan diputus dalil-dalilnya sampai dia habis bangkrut dalilnya. Ya, dan dialognya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diriwayatkan dalam Adab Syafi'i oleh Ibn Abi Hatim dan Manaqib Syafi'i al-Baihaqi dan yang lainnya secara terperinci.
Dan perlu diketahui hafs al-fard ini adalah min nufatis sifat, pengingkar sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Pengingkar sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun pendapat mengatakan Imam Syafi'i membantah hafs al-fard dalam masalah qadar ini tidak benar. Karena hafs itu mengakui takdir Allah Azza wa Jalla, menetapkan takdir. Ya, karena dia termasuk kelompok Dirariyah, pengikutnya Dirar ibn Amr. Ya. Dirar ibn Amr. Sebagaimana dibawa oleh Al-Asy'ari, perkara-perkara memisahkan ya Asy'ariyah dengan Al-Mu'tazilah dalam banyak masalah, di antaranya al-qadar. Ya, yang mana Dirar menetapkan masalah takdir menyelisih pendapat Al-Qadariyah. Kemudian Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, setelah membawakan ucapannya Dirar, apa kata beliau? Waqad taba'ahu ala dzalika hafs al-fard, diikuti oleh hafs al-fard. Nah, jadi dialah Imam Syafi'i terhadap hafs al-fard masalah nafyus sifat. Hafs al-fard mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Asy'ariyah mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dialah Imam Syafi'i dengan hafs al-fard banyak masalah. Yang paling terkenal adalah ucapannya dalam masalah kalamullah Azza wa Jalla, ucapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan apa hasil yang ditimbulkan dari ucapannya yang mubtadi' ini? Muncul ucapan-ucapan yang batil dalam kalamullah. Itu dari ucapan hafs al-fard. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdialog dengannya. Ya. Paling banyak dialognya berkaitan dengan sifat. Yang banyak kelompok tersesat sebelum kedatangannya hafs al-fard, demikian juga setelah kedatangan hafs al-fard. Demikian juga yang banyak dicela oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah ahlat tasawuf, orang-orang tasawuf. Beliau memiliki ungkapan yang sangat banyak dalam hal ini, karena banyaknya bid'ah yang dibuat oleh orang-orang tasawuf yang tidak memiliki standar dalil yang sahih. Sampai diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Hatim, beliau berkata, "Khallaftu bil Iraq syai'an yusamma at-taghbir." Aku tinggalkan di Irak sesuatu yang taghbir, itulah dia gendang, rebana dan semisalnya. Wada'athu az-zanadiqah, yang diletakkan oleh orang-orang zanadiqah, yushqiluna bihin nas 'anil Qur'an, menyibukkan orang dari Al-Qur'an. Ya, sibuk mukul rebana, gendang, selawatan dan selainnya, lupa Al-Qur'an Al-Karim. At-taghbir, apa arti taghbir? Ad-darb, memukul biqadib au 'ud ala jildin fayadhhar lidzalika sawt. Rebana. Ya, itu dipukulkan di saat melantunkan bait-bait syair-syairnya sufi. Ya, seperti sekarang ini. Ya, sambil selawatan teng 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 terus Quran hilang. La ilaha illallah. Al-Azhari menafsirkan al-mughabbirah qaumun yughabbiruna bidzikr. Mereka melantunkan zikir mereka. Fasammu ma yattaribuna fihi minasy-syi'r fi dzikri taghbira. Maka dinamakanlah lantunan mereka mengucapkan syair itu namanya taghbir, dalam berzikir taghbir. Ya. Qala, dikatakan ka'annahum idza tanasyaduhu. Apabila mereka ya saling melantunkan nasyid mereka, tarabu, mereka bergetar, faraqasu, akhirnya apa? Berdendang. Wa atharu bidzalika ghubaran, akhirnya apa? Debu-debu itu berterbangan. Maka disebutkan mughabbirah. Ya.
Kama kanu yaqulun, sebagaimana mereka katakan, ibadukal mughabbirah rusya alaina al-maghfirah. Hamba-hambamu telah melantunkan syair-syairnya dan menghamburkan debu-debu, maka siramilah kami dengan ampunanmu ya Allah, katanya. Dan ini diingkari oleh Al-Imam Al-Jalil, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Baik, nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi kami persilahkan di 0811 390110. Dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya di media-media yang ada. Baik, kita angkat ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ada teman saya itu menyetorkan uang haji, tapi sebelum haji meninggal dunia, apa dapat pahala haji? Itu saja Ustaz, bisa kemana-mana. Baik. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, silakan. Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimanakah hukumnya untuk akikah ya Ustaz? Karena Baik. Ana pernah dengar kalau Imam Syafi'i itu mengatakan sunnahnya itu yang lebih baik 1 ekor kambing, dan ada dalil juga yang mengatakan bahwa 2 ekor kambing. Baik. Ustaz, mohon petunjuknya Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kami persilahkan di 0811 390110. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Halo, silakan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Yang kami tanyakan, Ustaz, selesai sholat subuh berjamaah, terus kita pulang, boleh kita membaca selawat jalan yang berjalan. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi, baik, kita angkat Amak Patihin. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan Amak Patihin, Banjarsari. Bagaimana kita memahami tentang la haula wala quwata illa billah? Sebenarnya bagaimana itu kita pahami? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, kita angkat ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, Ya. Ya. Bagaimana hukumnya seorang istri yang suka menonton film Korea? La ilaha illallah. Itu saja Ustaz. Taif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, kita angkat. Ya, halo. Silakan diulangi.
Diulangi lagi sekali di 0811 390 110. Kami berikan kesempatan bagi para pemirsa di 0811 390 110. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah ada. Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. 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 Baik, kita angkat. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apakah sama waktu sholat hajat dan sholat tahajud? Ulangin. Apakah sama waktu sholat hajat dengan sholat tahajud? Baik. Gimana cara melakukan sholat hajat? Baik, itu saja. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya Pak, ini mau tanya Ustaz. Iya, tafadhal. Bagaimana cara ya Pak ya. Saya hidup di tengah-tengah orang NU tulen. Jadi bagaimana cara yang pas untuk sikap saya harus Baik. bagaimana? Baik. Saya jangan bertentangan dengan keyakinan saya sendiri yang Baik. Baik, barakallahu fikum. Itu saja. Baik, kita jawab. Pertama, ya, kita jawab dari bawah ini. Ya, dari yang terakhir, sikap kita terus belajar dan berusaha menghindari amalan-amalan yang tidak berdalil. Ya. Ketika ada di tempat kita acara-acara yang tidak berdalil, kita menghindar, kita menjauh. Tapi amalan-amalan tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat, gotong royong dan semisalnya tidak mengapa, tetap kita hadir. Tapi berkaitan dengan urusan agama dan tidak berdalil, kita harus punya sikap. Tidak mampu kita bertahan di tempat tersebut, maka kita berhijrah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, kapan waktu sholat hajat dan tahajud? Pertama, sholat hajat tidak ada. Adapun tahajud otomatis setelah tidur. Ya. Dan ditutup dengan witir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang bisa kita pahami dari al-hauqalah? Hauqalah ini menunjukkan bahwasanya makhluk ini tidak ada apa-apanya. Mereka bisa berbuat, mereka punya kekuatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, setelah pulang sholat berjamaah subuh, sambil jalan bersolawat, boleh apa tidak boleh? Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Dan tentu Rasul SAW sudah menjelaskan anil gulami syatani mukafiatan. Untuk anak laki-laki 2 kambing yang semisal, bukan 1 kambing. Karena nas dari Nabi SAW tentunya ketika mampu. Kalau tidak mampu lain babnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana orang yang sudah setor tambang haji dan meninggal dunia? Insya Allah didapat pahala sesuai dengan niatnya. Dan boleh diwakilkan oleh keluarganya yang sudah berhaji untuk menghajikan dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana dengan wali 9, wali songo? Apakah benar menyebarkan Islam dengan musik? Terlepas dari benar dan tidaknya, kita katakan mereka sudah punya jasa yang besar dalam Islam. Ya. Dan tentu kekurangan tersebut mereka maklumi. Itu sebabnya dikatakan oleh ya Sunan ya Ampel, bagaimana pengingkaran beliau terhadap adat istiadat yang masih digunakan. Namun dikatakan bahwasanya akan ada nanti orang-orang belakangan yang akan menyempurnakan. Nah, tentu mereka mengakui kekurangan tersebut. Tugas kita sekarang terus memperbaiki dan terus memperbaiki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita akan ambil pertanyaan dari live. Yang pertama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan, apakah boleh kita membaca zikir pagi dan petang dengan tidak menutup aurat dan tidak pakai jilbab kalau lagi di kamar? Dan apakah kita harus menutup aurat? Kita katakan menutup aurat itu lebih bagus dalam saat berzikir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, adapun jilbab tidak ada masalah, tapi auratul mughalladzah harus tertutup. Kemudian haruskah kita bermadzhab pada satu pilihan saja atau kita mengambil pendapat madzhab yang berbeda untuk kita amalkan? Wajib kita mengedepankan dalil.
Nah, dari mana tahu dalil kalau tidak bermadhab? Kita katakan madhab itu sarana. Maka ini pentingnya belajar Islam, belajar bahasa Arab, belajar kepada para ulama. Nanti mereka akan mengajarkan kita bagaimana dalil tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110. Kami persilahkan untuk berdialog interaktif di 0811. Baik, kita angkat. Ayo terjawab dulu. Apa hukum maulid Nabi di kampungku, bahkan sebagian besar masyarakat lomba merayakannya? Hukumnya tetap merayakan. Ini adalah perkara bid'ah dalam agama. Bagaimana 300 tahunan setelah Nabi wafat baru muncul? Bagaimana akan dikatakan itu sunnah? Dan bagaimana dikatakan orang belakangan kok lebih cinta dari para sahabat Nabi SAW? Wallahu ta'ala ala wa alam. Amalan apa dibaca untuk membersihkan hati? Pertama, membersihkan jiwa ini dengan tauhid. Bukan dengan bacaan semata, tapi dengan tauhid. Barulah kita berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa zakki anta khairu min zakkaha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang beramal-amalan ketika waktu kita sholat sunat? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah perbuatan yang bid'ah juga. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, ma bainal adzanaini shalah. Antara adzan dan iqamatus salat, bukan disuruh baca-bacaan apalagi mengganggu orang sedang salat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh kita miliki tanah bekas sungai kecil sekitar 1 area lebih? Dulu sungai bengkok, sekarang dijadikan lurus. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya kita pergi keluar untuk berjamaah sementara istri dan keluarga kita tinggalkan di rumah? Baik, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Masalah sholat jenazah, apa betul lebih dari apakah betul lebih dari 4 atau 5 takbirnya itu? Baik, itu saja. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita jawab, kita katakan bahwasanya pertama, laki-laki wajib berjamaah di masjid. Dan dia harus tinggalkan anak dan istrinya tentunya. Kecuali tempat yang berbahaya, boleh dia tegakkan jamaah di sana. Tapi tempat tidak ada bahayanya, aman, wajib ditinggalkan istri dan anaknya. Disinilah dia tampak kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya daripada istri dan anak kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat jenazah sahih dalam Sahih Muslim. Nabi SAW pernah takbirnya 5 kali takbir. Yang dominan itu 4, tapi boleh 5, boleh juga 8, boleh juga 9, itu maksimal 9. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Apakah boleh kita memiliki tanah bekas sungai kecil 1 area lebih? Dulu sungai bengkok, sekarang dijadikan lurus sama alat berat. Yang baik, kita angkat dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, Ya. di kampung saya ini hanya saya mengenal Pak Ustaz. Baik. Supaya orang bisa mengikuti kita Pak Ustaz. Baik, itu saja. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kampung sendiri di atas sunnah, bagaimana orang supaya bisa mengikuti kita? Pertama, kita kokohkan diri kita dan keluarga kita dulu. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian yang kedua dari kerabat kita. Wa anzir ashiratikal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat dekatmu dulu. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jadikan barakah, pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan terus belajar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Sekarang dijadikan lurus sama alat berat. Yang bengkok itu yang tersisa. Boleh apa tidak kita miliki tanahnya? Kita katakan tanya kepada penguasa. Ya, karena mereka yang punya hak masalah tanah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Jika ada tetangga mengadakan maulid dan kita dikasih, apa kita menolaknya? Kita katakan berikan kepada orang yang lebih berhak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya orang tua yang selalu membeda-bedakan anak, yang selalu mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan? Mohon penjelasannya. Pertama, orang tua mengungkit pemberiannya untuk mengingatkan anaknya boleh. Tapi membeda-bedakan anak ini tidak boleh, karena orang tua harus adil. Nabi SAW bersabda, "Wattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah terhadap anak-anak kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, jangan lupa untuk di-share seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, supaya lebih bermanfaat. Baik, kita angkat. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apakah benar Abu Hasan al-Asy'ari itu sudah bertaubat ketika dia sudah meninggal dunia dari mentakwil sifat Allah? Baik, itu saja. Kalau seandainya benar, apakah orang-orang yang mengikuti akidah beliau itu tidak pernah membaca sejarahnya sampai meninggal dunia sehingga salah paham sampai sekarang? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam fase kehidupannya beragama memiliki 3 fase. Fase yang pertama yaitu di atas aqidatul i'tizal, aqidah Mu'tazilah, dan dia pun sudah bertaubat di hadapan orang banyak. Yang kedua, aqidah Kullabiyah, dan dia pun juga bertaubat, dan terakhir mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Ahlussunnah, dan mazhab Imam Syafi'i dalam aqidah. Sehingga beliau tulis kitab Al-Ibanah. Kemudian juga Maqalatul Islamiyin, kemudian Risalah ila Ahli Tsaghar. Di sini membuktikan kebenaran rujuknya beliau. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti beliau sampai sekarang? Apa mereka tidak pernah membaca? Ada yang pernah baca tetapi diingkari. Maka di sini benar-benar apa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Apa hukumnya orang hajatan dirikan berazanji? Kita katakan ini adalah perkara bid'ah, mengada-ada dalam urusan agama. Ngasih orang makan, selesai sudah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita harus selalu qamat dulu setelah sholat qabliyah subuh sebelum sholat fardu? Begitu juga sholat ba'diyah setelah sholat wajib. Kita katakan kalau sholat sunnah tidak ada iqamatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum mengambil daging korban yang belum didahului karena ngurban saudaranya. Urusan saudara tidak ada hubungan dengan yang punya korban. Jangan sebelum dibagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Menuduh orang berbuat ira dalam hati, apakah dosa sudah dicatat malaikat? Kalau masih dalam hati, belum dicatat. Dan cepat istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita ambil di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini